Oke, kali ini kita akan membahas tentang error handling di Inertia.js. Nah, contoh yang paling tepat kali ini adalah ketika kita kemarin sudah membuat add user ya, create new user, kita submit. Nah, errornya tampil, tapi dia hanya tampil objek seperti ini ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Pertama, kita harus cek dulu. Di sini sudah jelas yang error adalah validation ya, validationnya sudah tampil gitu ya, tapi di saat kita tampilkan flash message error, dia nggak tampil. Alasan yang pertama adalah karena ini error berdasarkan validation. Nah, kita lihat di Inertia.js, validation error, dia tidak bekerja pada server side. Sedangkan kita mengirimkan message error ini berdasarkan controller ini ya, error dari controller. Ini kan dari server ya, di controller ini get message melalui catch error. Nah, ini dari server side. Sedangkan si Inertia menangkap error untuk validation 422 ini, error validation, dia menggunakan props. Nah, display error dia menggunakan props nih. Tuh, catch props error. Oke, dan berbentuk objek. Nah, untuk menangkap error validation error gimana? Ya, cukup kita ubah saja si flash message-nya ini berisi error tadi ya dari props ya. Nah, props itu kan pages. Kalau di template kita menggunakan $page seperti ini ya, terus props. Nah, tapi kalau di script kita tidak menggunakan ini, tapi kita menggunakan use page, function use page, lalu baru props, baru. Nah, di sini ada errornya, ada pilihannya ya, errors. Nah, ini memang tidak eksplisit tampil di sini ya. Kalau out tadi kan kita buat memangnya per page Ziggy ini sudah bawaannya, tapi untuk error sendiri memang dia tidak eksplisit tertulis di sini. Jadi memang kita kadang miss di situ ya. Kalau tidak kita lihat lagi, cek lagi dokumentasi, maka kita bingung tadi ya, dapat errornya kok kosong semua gitu, cuman objek kosong. Oke, kita save sekarang ya menggunakan props errors bawaan dari Inertia. Kita coba cek lagi. Masih objek, jangan lupa nih karena tadi dia berbentuk objek. Kita bungkusnya, ini juga sering banget lupa nih. Ini objek keys. Nah, kita cek. Nah, sudah berubah ya. Jadi ada informasinya, kalau dia validation, errornya dari validation, maka akan tampil nih menggunakan props. Nah, permasalahan selanjutnya, ketika kita mengalami error dari misalnya di sini kan validation yang error, tapi ini kita salah nih. Kita menuliskan requestnya salah gitu ya. Bukan validationnya yang berjalan, tapi justru karena kita misalnya lupa klik save, tapi malah di sini tertulis jadi ada tambahan S gitu ya. Misalnya terus kita copy lagi ke bagian requestnya gitu, karena kita biasanya kan copy begini ya, turun terus kita copy name gitu kan. Misalnya salah tadi email harusnya, nah terus kita lupa ngechat CTRL-nya tapi kepencetnya langsung S gitu, nah, terus langsung kita simpan gitu ya. Misalnya ada kesalahan seperti itu bagaimana ya, dari server kita coba cek. Ini sudah kita benarkan nih, validasinya kita sudah benarkan. Coba kita reload dulu ya, karena dari controller di reload. Untuk melihat efeknya, coba kita kali ini kita benarkan semua, kita masukkan misalnya namanya Nur Hayati, lalu kita masukkan Nur Hayati 25@gmail.com gitu ya, passwordnya password, confirmation passwordnya juga password, sudah benar semua, kita masukkan. Nah, yang ada get error bags. Nah, get error bags kita lihat lagi di dokumentasi, get error bags ini karena ada konflik. Karena ada konflik antara satu di sini adalah name, fieldnya sama gitu ya. Create company dicontohkan, dibilang suruh bayangkan bahwa create company mempunyai name dan juga create user mempunyai name juga, jadi error gitu. Nah, cuman pada kasus kita ini get error bags ini kita cuma satu form, yaitu name, email, jadi nggak ada yang sama ya, password confirmation nggak ada yang sama. Yang sama adalah kalau kita cek lagi, sebenarnya dia bingung konfliknya karena nama dari error yang kita buat, flash message yang kita buat sama dengan
errors dari si ini ya, error validation ya, errors juga gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana ya? Kita harus ubah dulu biar dia nggak bingung konflik gitu. Dapat Bex ini kan dia mempertanyakan, tadi dia mempertanyakan bahwa di sini ini errornya dari yang mana sih gitu ya, kategori yang mana gitu. Kalau kita, makanya di sini dia buat lagi error back untuk create company dan error back untuk create user gitu, untuk mengetahui bahwa error name ini berasal dari create company dan dari create user gitu. Nah, oke, coba kita lihat ini handle errornya sudah kita ubah di errornya, flash message errornya maksudnya sudah diubah, dikurangi S pada handle inertia request. Lalu di controller juga harus sama nih, tanpa S ya biar beda. Lalu di authenticated layout flash message error ini juga kita kurangin S-nya. Oke, nah, kita refresh lagi karena kita udah merubah bagian controller. Kita masukkan lagi Nurhayati. Ini kita juga masukkan nurhayati25@gmail.com. Lalu password kita masukkan. Nah, ini errornya kosong. Kenapa errornya kosong? Kita lihat inspect. Nah, kita gunakan View DevTools. Nah, bagi teman-teman yang belum install View DevTools di browsernya, contohnya di Mozilla, cukup ke extension ini ya, extension, terus klik extensionnya lagi, search di sini Vue.js DevTools ya. Nanti akan diarahkan ke add-ons. Nah, dia akan diarahkan nih DevTools-nya apa aja yang ada gitu kan, yang berkaitan dengan Vue. Nah, ini udah langsung nih Vue DevTools, Evan Vue, membuat review, diklik saja. Nah, karena saya sudah ada, dia tulisannya remove kalau belum, biasanya tulisannya install, tinggal di-install. Nanti jangan lupa di bagian extensionnya, nah ini bagian extensionnya diaktifkan ya. Dan kalau tidak aktif dia nggak muncul nih, harus kita aktifkan, muncul gitu. Bisa kita cek nih, kembali lagi kita cek error, ini sudah error server side ya, server side tidak tampil. Kalau validation tadi dia dimasukkan oleh inertia ke bagian client side. Ini dipakai props gitu ya. Padahal ini ada error ya teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian atribut nih ATTRS. Nah, flash message ada errornya. General error field email sebenarnya yang kita salahkan, doesn't have default value. Nah, karena tadi SQL-nya atau field-nya kita salah ini di controller, sengaja kita salahin ya. Contohnya emailnya salah di sini. Nah, ini kan informasi penting ya, dibandingkan tadi kita dapat error yang apa, X gitu ya, karena kesalahan nama, itu kan membingungkan sekali ya. Nah, kalau begini kosong juga apalagi kita bingung banget. Nah, jadi dua-duanya ini sebenarnya kita perlu ya, error dari validation, yang dimana di inertia menggunakan client side error dan menggunakan props. Untuk server side-nya error, kalau error server side, dia menggunakan flash message. Jadi di authenticated error ini kita harus menghandle dua error itu ya, dari props dan juga dari flash message, karena dua-duanya berisi informasi yang penting. Nah, ini kalau di dokumentasinya teman-teman bisa lihat di error handling ya. Nah, error handling dia bilang kalau untuk errornya sebenarnya Laravel sudah ada ya menggunakan ignition, tapi di inertia sendiri dia ketika errornya dari server side, kita perlu digging atau mencarinya lebih dalam lagi gitu, melalui, kalau di sini dicontohkan bahwa kita harus cek ke bagian network. Nah, bagian network ini biasanya akan tertampil informasinya. Nah, kalau kita kan pakai DevTools ya, tadi kalau network tampil ketika ada requestnya gitu, kita cek baru dia. Nah, di DevTools ini akan tampil, tapi secara tampilan ininya di client side-nya kosong gitu ya, nggak ada. Nah, dia bilangin bahwa kalau untuk mau menampilkannya khususnya di production, bisa kita buat sendiri nih dengan exception handler gitu, kita buat sendiri dengan segala macam yang harus di setup.
terus buat sendiri file view-nya ya, script setup dan template-nya seperti apa gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi kita di sini karena sudah menangkap errornya melalui controller, kita sudah buat melalui trouble ini, maka tinggal kita buat lagi, tinggal kita buat saja condition gimana ketika flash message ini error ada, flash message error ada, atau juga ketika ini ya object keys error. Nah ini error keys, jangan lupa tutup kurungnya, .length lebih besar daripada 0. Jadi atau ya ini kondisional, jadi ketika ada ini maka tampilkan ini. Kita ingin ditampilkan nih errornya berdasarkan apa? Berdasarkan ya bukan props lagi, tapi berdasarkan error dari flash message error ya dari server side-nya. Lalu else ketika error itu bukan dari server tapi dari client side, yang dimana akan menampilkan informasi error dari si objek ini ya. Ini bukan B tapi O dan objek gitu ya, tadi O-nya ketinggalan nih berarti nih. Ini kita tinggal copy aja, ini diganti infonya dengan ini ya, object keys use page props error. Ini self validation error gitu ya. Ini kita bisa server error gitu ya, terus tinggal kita. Nah ini kita lihat bagian server, dia akan tahu langsung ya, jelas di sini bahwa general error bahwa field email doesn't have default value, kan jelas nih, tinggal kita cek di bagian controllernya bahwa oh iya ini ada yang error nih atau salah ketik atau gimana gitu. Tapi ini sangat jelas ya, fieldnya email yang doesn't have default, jadi ada yang masalahnya di sini gitu ya. Oke, coba kita refresh lagi, kita tes untuk ini ya. Sudah save. Ini coba kita save di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Kita coba cek untuk bagian validation error ya. Langsung ada informasinya. Terus ketika kita masukkan dengan benar namanya, misalnya Nurjana, juga kita copy nurjana@gmail.com, passwordnya password. Nah ini kan emailnya masih salah ya di controller kita coba cek. Nah langsung ya, general error email ya, field email doesn't have default value, alias emailnya tidak terisi padahal kita sudah isi gitu ya. Jadi ada dua email, bukan dua email ya, dua error itu sudah kita bisa ambilkan, kita tangkap ke client side ya, ke usernya gitu. Tinggal nanti gimana nih cara menampilkan error yang lebih elegan lagi gitu ya. Okay, get it.